Jadi saya masuk Islam itu, saya dulu adalah seorang Nasrani, seorang Kristiani. Saya masuk Islam bukan segampang seperti apa yang dipikirkan oleh seorang Muslim. Saya masuk Islam dahulu sangat sulit untuk masuk Islam. Banyak tantangan, halangan. Padahal saya termasuk hidup di tengah-tengah Muslim. Jadi pada saat saya mengambil satu keputusan untuk masuk Islam, banyak yang tidak bisa menerima secara baik-baik. Bahkan mereka selalu mengingatkan saya agar saya tetap berpikir lebih panjang lagi untuk masuk Islam. Jadi ceritanya saya masuk Islam seperti ini. Jadi saya masuk Islam bukan diajak oleh siapa-siapa, bukan diajak oleh keluarga, dari keluarga wanita, ataupun tidak pernah diajak oleh sahabat atau teman. Tapi saya masuk Islam itu karena selama 5 malam saya didatangi oleh, kalau orang Islam katakan itu gaib, jadi barang yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Jadi ada yang mengatakan itu adalah malaikat. Jadi selama 5 malam mereka datang kepada saya dan mengajak saya untuk masuk Islam. Jadi saya masuk Islam bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Dan saya yakin itu adalah para malaikat-malaikat. Dan setelah saya dipertemukan dengan para malaikat-malaikat ini 2 bulan, selama 2 bulan saya tidak bisa tidur. Selama 2 bulan tidak bisa tidur karena merasa saya ini adalah seorang Kristen. Saya adalah pelayan gereja, bahkan saya di gereja itu sebagai leadership maupun penginjilan di mana-mana. Bahkan kita itu dulu pendiri tempat ibadah di seluruh ruko-ruko di Surabaya. Dan saya juga berasal dari keluarga pendeta, mulai dari kakek saya, bapak saya, dan kami saudara keluarga besar kami adalah pelayan-pelayan gereja. Banyak yang jadi pendeta. Itu mimpi 5 hari itu isinya apa, Dok? Jadi mimpi 5 hari itu sebetulnya setengah tidur ya, bukan mimpi. Jadi setiap kehadiran mereka jam 12 malam. Mereka itu mengajak saya ke masjid, dan di masjid itu setiap anak tangga, masjid itu anak tangganya 7. Jadi 7 anak tangga ini ada yang berdiri setiap tangga. Dan saya melihat di masjid itu penuh dengan wanita yang berpakaian putih. Wanita yang berpakaian putih penuh di dalam masjid. Saya ditarik sama malaikat ini untuk masuk, tapi saya tidak mau, sehingga saya pulang. Namun sebulan kemudian saya bermimpi, saya dibawa ke suatu pulau. Pulaunya sangat kecil, tapi saya tidak mau, sehingga saya lompat dari laut itu, lompat dari perahu, terjun ke laut. Lalu saya tidak bisa berenang dalam mimpi itu. Lalu ada seorang yang memakai serban putih mengangkat saya dari laut itu dan dibawa ke darat. Dan pesannya dari orang yang memakai baju putih itu, serban putih itu, berjanji pada saya bahwa dia akan menjemput saya kembali untuk meneruskan perjalanan. Lalu saya melihat setelah
Orang tua yang pakai serban ini pergi, saya melihat ke belakang, ternyata ada anak-anak saya dan istri saya sudah ada di situ, berada di pinggiran air sungai yang begitu jernih. Lalu saya bangun di pagi hari, saya langsung ngomong sama istri saya, ya saya harus masuk Islam. Tapi istri saya tidak percaya, karena saya di gereja itu sangat aktif, jadi tidak percaya keluarga. Bahkan anak saya katakan, "Bapak mau masuk Islam." Anak saya juga tidak percaya, "Enggak mungkin Bapak masuk Islam, Bapak seperti itu mau masuk Islam." Soalnya anak saya tahu, dulu saya itu, anak saya pacaran sama Islam itu pun saya injak-injak, tidak boleh. Jadi mereka tahu bahwa saya tidak mungkin masuk Islam. Nah setelah itu, karena semua nggak percaya, jadi malam berikutnya saya udah nggak bisa tidur itu, nggak bisa tidur, selalu kepingin masuk Islam. Saya bilang lagi sama istri saya, jam 12 malam saya bangunin, "Saya ini mau masuk Islam sungguhan." "Alah, nggak percaya." Udah sana tidur. Tapi saya tetap nggak bisa tidur, bangun istri saya, "Sungguhan ini saya mau masuk Islam." "Alah, nggak percaya, Islam itu apa gampang langsung masuk Islam?" "Iya." Pokoknya saya masuk Islam. Nah setelah udah pagi, anak saya yang kuliah di Unmu keluar dari kamar, lalu saya katakan, "Bapak harus masuk Islam." "Alah Pak, nggak percaya." "Bapak mau tanya, kamu mau ndak masuk Islam?" "Saya suka Pak." "Ya udah, kita masuk Islam semua." Nah, sehingga ngambil satu keputusan, kami mau masuk Islam. Lalu sudah beredar di lingkungan saya itu mau masuk Islam. Tapi ada sebagian selalu mereka itu mengingatkan saya, datang ke sini, datang ke rumah mengingatkan saya, "Paris, kamu kalau mau masuk Islam harus dipikir dulu 7 kali 7 kali. Jangan langsung ngambil keputusan masuk Islam." Saya katakan ya. Lalu ada lagi yang mengatakan, "Paris, kalau masuk Islam harus dipikir 3 kali 3 kali. Oh iya, saya sudah pikirkan itu. Nah, setelah itu ada keluarga dari istri saya berjanji untuk memualafkan setelah dia naik haji, pulang dari naik haji. Nah, setelah sudah pulang dari haji, sebetulnya menurut keluarganya mau dimualafkan di Masjid Alun-Alun ya, Masjid Jami Alun-Alun. Namun karena kiainya masih sibuk dengan haji, akhirnya ada dosen-dosen dari Unmu datang silaturahim kepada keluarga istri saya yang habis naik haji. Mereka cerita bahwa saya mau masuk Islam. Akhirnya mereka menginginkan agar saya dimualafkan di Unmu, di pengajian Al-Manar di Unmu sana. Nah, karena masih ramai silaturahim naik haji itu, agak berapa hari ada lagi yang datang ke rumah, "Paris, saya ulangi lagi, kalau masuk Islam harus dipikir 7 kali 7 kali. Nah, di situ saya memberontak. Saya ini, hati saya sudah nggak kuat untuk masuk Islam. Kenapa kok selalu dipengaruhi, selalu suruh mikir? Akhirnya saya katakan kepada orang itu, "Memang apa kamu itu menghalangi saya untuk masuk Islam?" Nah, pada akhirnya dia katakan, "Oh enggak, Paris, enggak. Sumpah enggak, ini saya cuma mengetes kamu." Saya itu setelah itu sakit, akhirnya saudara istri saya ya naik haji itu datang ke rumah. "Kenapa kamu sakit?" "Saya ini mau masuk Islam kok sulit sekali." "Kenapa kok masuk Islam sangat sulit?" "Ya udah kalau gitu langsung aja kita mualafkan di Unmu." Akhirnya sudah janjian untuk dimualafkan di Unmu.
Akhirnya bulan November 2015 saya dan keluarga dimualafkan di sana. Semuanya? Ya, yang terakhir anak saya yang di Taiwan. Jadi dimualafkan di sana itu disaksikan oleh petinggi-petinggi Islam di sini bersama dengan bupati yang ada di tempat ini, Bupati Ponorogo. Jadi kami dimualafkan di situ. Dan pada saat saya masuk untuk dimualafkan, hati saya itu gemetar karena hampir seluruh kampus itu dipasang bendera dan poster saya itu ada di situ. Sepertinya saya itu disongsong oleh para malaikat dan saya di situ menangis betapa indahnya Allah menerima saya menjadi umatnya, menjadi kekasih Allah. Jadi kesulitan saya untuk masuk Islam itu bukan hanya sampai di situ. Nah, setelah saya sudah dimualafkan, lingkungan pun tidak seberapa untuk memahami atau menerima saya sebagai seorang muslim. Setelah saya mengerti tentang sholat, tentang wudhu, saya mulai keinginan untuk ke masjid. Jadi saya mulai dimualafkan, saya mulai sholat. Walaupun saya cuma memakai buku, sholat tetap karena saya sudah menjadi Islam. Sebagai tanggung jawab saya untuk jadi muslim, saya memakai buku dengan sholat dengan memakai buku. Setelah saya sudah hafal sebagian ayat-ayat untuk sholat, saya ke masjid. Hari Jumat saya kepingin Jumatan, tapi istri saya nggak boleh. Nanti sampean nanti ditertawain orang-orang. Ya udah, saya ngambil maghrib aja. Akhirnya saya maghrib ikut ke masjid. Saya cuma duduk di emperan masjid. Nggak ada satupun yang menyalami saya, nggak ada satupun yang mengajak saya untuk masuk ke dalam masjid. Padahal mereka mengerti bahwa saya ini adalah mu'alaf. Lalu saya ikut berjemaah. Saya sudah berjemaah, pulang saya dikejar sama kiainya, suruh ke rumahnya Pak Kiai. Saya sampai di rumah, saya juga kecewa. Dia bertanya, Pak Aris, kok sudah sholat? Saya katakan, saya sudah mu'alaf. Ya sebetulnya Pak Aris nggak boleh sholat dulu. Kenapa? Apa Pak Aris ngerti sholat? Apa ngerti wudhu? Saya sudah belajar, Pak. Lalu dia katakan, kalau jadi mu'alaf, jangan langsung kepingin tinggi, jangan pamer. Saya katakan kepada kiainya, saya di Kristen sudah biasa khotbah, saya sudah biasa ceramah, saya di Kristen penggerak gereja, saya di Kristen juga sebagai pemimpin pemuda dewasa muda, dan saya adalah seorang penginjil. Kami sering membuka gereja-gereja, bahkan kami membuka gereja di Sulawesi Utara yang paling dalam, daerah Talaut. Di sana masih ada, dan di sana sudah dipegang oleh pendeta-pendeta, khususnya keluarga-keluarga saya. Saya katakan sama Pak Kiai, kalau saya pamer, saya lebih diinjak-injak sama saudara saya. Justru saya menyembunyikan diri agar saya jangan sampai mereka tahu saya masuk Islam. Lalu mungkin ada yang masukkan ke ke YouTube. Akhirnya saudara dan keluarga saya datang ke Surabaya bersama orang tua, dan mereka itu mencaci maki, mengatakan saya itu murtad,
dan tidak masuk surga. Saya katakan kebenaran, biar kebenaran yang muncul, kita tidak tahu. Mereka semakin marah. Adik-adik saya yang perempuan menangis, Pak Pendeta kok masuk Islam? Saya katakan, saya mengikuti panggilan. Saya mengikuti panggilan, bukan keinginan saya, tapi keinginan Allah. Lalu mereka diam. Lalu ibu saya mengelus rambut saya. Dia berkata, anakku pendeta, anakku pendeta. Lalu adik-adik saya marah. Dia bukan pendeta, dia sudah kiai itu. Jangan dipanggil pendeta. Pada akhirnya setelah sudah selesai pertengkaran itu, karena sudah adzan maghrib, saya pamit untuk sholat, sehingga pertengkaran itu selesai. Sesudah saya sholat maghrib pulang, adik saya yang punya rumah itu di Surabaya, justru dia menyalami saya. Selamat datang Pak Yai, dan tidak usah sholat di masjid dulu, sholat di rumah. Dalam hati saya ucapkan alhamdulillah ya Allah. Jadi walaupun mereka itu tidak menerima diri saya, tapi menerima saya untuk boleh sholat di rumahnya. Jadi pada saat Isya, saya sholat di atas lantai 3 di rumah adik saya, dan di situ saya berdoa, ya Allah, berikan hidayah bagi keluarga saya yang belum mengenal Islam, sehingga adik saya itu sampai sekarang masih baik sama saya, tapi keluarga lainnya mereka sampai sekarang tidak menyukai. Bahkan mereka melarang saya itu memakai marga, gak boleh. Ini tidak boleh memakai marga. Saya katakan tidak apa-apa, saya tidak memakai marga. Saya dibenci saudara, tapi Allah tidak membenci. Daripada aku dibenci Allah, lebih baik dibenci saudara. Itu perjalanan saya menjadi masuk Islam. Dan setelah saya sudah masuk Islam ini, saya ada kebanggaan tersendiri dalam hidup saya. Seperti itu, Pak. Waktu bermimpi 5 hari berturut-turut itu Ustadz Aris tidak berkonsultasi kepada mungkin di gereja atau mungkin teman Kristen atau mungkin yang lainnya begitu? Ya, saya tidak itu sama orang-orang Kristen konsultasi, tapi saudara saya juga pendeta. Mereka itu mengatakan bahwa itu ujian kamu sebagai seorang pendeta. Jadi sebetulnya tidak masuk Islam, justru di gereja untuk pelayanan semakin dikuatkan, itu kata mereka. Tapi saya cerita kepada sebagian dari Muslim, mereka mengatakan bahwa itu peninggalan ajaran lama. Saya katakan Kristen tidak mengenal jin, Kristen itu tidak mengenal gaib, dan saya selama jadi Kristen tidak pernah bertemu seperti hal-hal gaib ya. Bahkan gaib pun baru kenal setelah saya udah masuk Islam, Pak. Jadi nggak mengerti apa-apa, tapi saya tetap punya keyakinan yang membawa kebaikan itu adalah Allah, yang Allah memerintahkan para malaikatnya, orang-orang soleh yang untuk menyampaikan hal itu kepada saya. Itu menurut saya sendiri itu. Berarti dari mimpi tadi itu sampai kemudian bersyahadat itu jaraknya berapa lama, Pak? Saya berpikir sampai 3 bulan itu, Pak. Jadi selama 3 bulan itu sulit tidur karena saya memikirkan hal seperti itu.
Karena di dalam hati itu selalu bertarung antara Injil dengan keinginan masuk Islam. Jadi memberontak di dalam hati ini. Hati ini kepingin masuk Islam, tapi nanti keluar di dalam hati ini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Aku mulai kendor lagi. Apa benar ya Yesus jalan keselamatan, jalan kebenaran? Lalu tiba-tiba hati saya terbuka. Ya memang Yesus itu jalan kebenaran. Pada saat itu dia sebagai pembawa kebenaran. Kalau tidak percaya sama Yesus, ya nggak bisa masuk surga. Nah, sekarang saya sudah masuk Islam, kan ada pembaharuan. Jadi ada nabi, namanya Nabi Muhammad. Ya udah, itu ngambil keputusan saya. Selama 3 bulan itu Ustaz masih aktif di gereja, masih aktif memberi penginjilan dan sebagainya. Itu selama 3 bulan itu saya masih aktif ke gereja, cuman agak kendor karena pemberontakan di dalam hati itu mulai kendor. Jadi kalau kita dulu kan tidak boleh merokok, Pak. Pendeta itu tidak boleh merokok. Kalau merokok diskors. Nah, jadi kita itu nggak ngerokok. Di situ saya mulai ngerokok. Jadi mulai agak menjauh. Nah, itu. Tapi ya tetap aja ke gereja, cuman maksudnya nggak gaya biasanya. Misalnya ada TPA ya seperti itu ya. Jadi mulai itu saya mulai agak kendor. Jadi Ustaz Aris ini jabatan katakanlah itu di gereja itu apa? Gereja penginjil, pendeta? Iya. Kalau kami dulu sekolahnya kan sekolah pelayan. Sekolah pelayan. Sekolah pelayan itu menguasai seluruh pelayanan. Itu setingkat apa? Itu setingkat gembala ya. Nah, jadi setingkat gembala. Nah, itu iya setingkat sarjana. Karena kita sekolah kan 4 tahun itu. Saya dulu tahun 89 itu kita sekolahnya School of Ministry. Jadi School of Ministry itu sekolah pelayanan, sekolah pengembalaan. Jadi ya itu ya di Surabaya. Ya di Surabaya. Jadi sekolah pengembalaan itu, sekolah pelayanan itu menguasai segala hal, baik penginjil dan pengembala maupun jadi guru, itu semuanya dikuasai. Jadi semuanya menguasai itu. Dan kita waktu sekolah itu prakteknya penginjilan, harus membawa 1 jiwa dari orang Muslim atau dari siapa saja di luar Kristen untuk masuk Kristen. Terus kalau praktek penyembuhan, berdoa harus orang itu sembuh. Nah, itu jadi apa namanya praktek-praktek dalam sekolah pelayanan itu seperti itu. Jadi makanya gereja ini sangat pesat ya, sekarang sangat pesat karena Kristen itu punya motivasi bahwa 1 orang jemaah harus bisa membawa 1 orang jiwa. Nah, kalau 1 orang jemaah bisa membawa 1 orang jiwa, berapa ribu orang itu. Jadi makanya di gereja kita dulu itu setiap minggu itu baptisan 200 orang. 200 orang. Jadi untuk anak-anak Muslim yang dari desa itu kebanyakan ya masuk Kristen. Karena mereka membutuhkan ya. Membutuhkan pekerjaan juga, terus ya segala sesuatu lah yang mereka inginkan. Ya. Itu sekolah itu memang khusus di lingkungan gereja saja, bukan sekolah umum ya, yang diakui misalnya di atas izin pemerintah itu enggak ya? Itu ya termasuk sudah itu dari sinode Pak ya. Jadi itu aturan sinode sekolah Alkitab itu, dan memang
sekolah itu sekolah sangat luar biasa menurut saya. Seleksinya ketat. Kalau untuk seleksi menjadi hamba Tuhan sangat ketat, sangat ketat. Tapi sekarang saya lihat itu tidak seperti dulu. Sekarang pokoknya mengenal itu sudah. Kalau dulu kan harus dibawa menjadi pelayan seorang pendeta. Kalau sekarang enggak. Yang penting dia mengenal itu ya sudah. Tapi sekolah Alkitab di Indonesia ini kan sekian banyak ya. Sekian banyak. Itu setiap tahunnya itu bisa berapa juta itu lulusannya itu. Nah, itu kan diharuskan untuk membawa jiwa. Dan memang visi misinya kita dulu itu menjadikan bangsa ini percaya, yakin kepada Yesus. Itu satu angkatan berapa jumlahnya? Kalau dulu kita itu kan baru, makanya kan ketat ya. Kan itu didirikan tahun 89 ya kalau nggak salah, jadi masih sedikit. Tapi sekarang semua jadi pendeta senior, jadi pendeta-pendeta besar orang-orang itu semua. Karena pelayanannya beda sama orang-orang itu. Bahkan cara khotbah pun berbeda. Kalau dibanding sama gereja lain sangat jauh. Makanya kalau gereja satu ini berdiri di situ, itu semua habis. Bahkan itu dari Katolik, dari Protestan, itu akan habis mengalir ke situ. Karena pelayanan mereka itu sangat luar biasa. Jadi mereka melayani itu harus berpuasa dulu. Puasa, jadi ada yang berpuasa 3 hari 3 malam. Ada, kalau gembala itu ada yang berpuasa 6 hari 6 malam. Jadi pada saat penginjilan kita puasa dulu. Kita mau menginjili daerah mana, kita puasa dulu. Jadi pada saat kita menginjili itu tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan tidak. Dia nggak mau tapi diam. Tidak pernah memberontak, ya seperti itu. Jadi apa ya, makanya saya katakan kepada seluruh umat muslim, hati-hati kalau kita duduk sendiri, hati-hati kalau kita duduk di bis sendiri, hati-hati kalau kita menunggu seseorang tapi sendirian. Jadi penginjilan ini pasti di mana-mana ada, dan itu pun kita tidak bisa memberikan bukti karena kita diajarkan untuk tidak membawa sehelai isi Alkitab, hanya ada di dalam hati yang kita perlu ucapkan, karena itu sudah sekolah ya seperti itu. Jadi apa yang harus kita injilkan ya itu sudah ada di otak, jadi tinggal ngajak. Kalau mau terima ya kita ajak doa. Satu contoh, saya nginjili di bis, ketemu orang, misalnya orang Nganjuk. Kamu rumahnya mana? Saya ada di Nganjuk. Alamatnya mana? Ini. Baru kita injili, dia setengah iya setengah enggak. Nah, kita oporkan kepada pendeta Nganjuk. Kita ada telepon, Pak Pendeta, ini ada jiwa, tolong diteruskan. Ya seperti itu penginjilan orang Kristen. Jadi makanya menurut kita orang muslim tidak ada gerakan, padahal gerakannya luar biasa itu. Diam ya? Iya, diam tapi menyebar. Makanya lihat di Surabaya, anak muda dari desa Islam sampai sana jadi Kristen. Ya enak di perusahaan, tidak kerja, istirahat, diajak doa, ibadah, dikasih duit, kasih makan, daripada kerja keluar keringat. Ya seperti itu. Baik. Keluarga Ustaz Aris memang keluarga pendeta semua? Iya. Jadi keluarga saya mulai dari opa saya zaman Belanda itu pendeta. Jadi marga saya itu Sasau Tareluan itu hampir menyeluruh pelayan pendeta, hampir seluruhnya. Bahkan yang ada di Jakarta, di mana-mana itu hampir menyeluruh.
Akhirnya mereka tidak bisa menerima saya masuk Islam, tidak boleh. Bahkan saya itu tidak boleh pulang sana. Jadi dilarang sama mereka karena mungkin sampai sekarang. Lah ibu saya baru meninggal, tidak ada yang ngabarin. Adik saya yang ngasih tempat untuk sholat itu ngabarin, tapi anak-anak takut nanti ada apa-apa di sana. Akhirnya saya ulur, ndak pulang karena takut ya, karena di sana mayoritas Kristen. Di sana itu satu kabupaten cuma satu masjid. Di mana? Di daerah Talaut. Tepatnya? Nah, tempatnya di daerah Lirung ya. Kota, provinsi. Oh, itu kabupaten. Kabupaten mana? Kabupaten Talaut. Talaut? Iya. Provinsinya? Provinsi Sulawesi Utara, Manado. Iya, itu di tempat adik saya kita buka gereja di situ. Kalau di Manadonya kita ada di Politeknik. Ini ceritanya Mas, ini antum kan dari Manado. Iya. Bisa jatuh ke mana? Jadi saya dulu itu umur 18 tahun lulus sekolah SMA. Saya neruskan kuliah di Surabaya. Yang tadi itu ya? Ya, saya kuliah di Surabaya di Simolowaru sana. Di mana Unitomo ya? Oh, itu. Ya, saya dulu kuliah di sana. Ya, akhirnya ya kecantol sama perempuan sini ya. Ya kecantolnya ya di Surabaya ya. Seperti itu. Ya dulu niatnya kan sekolah. Berarti waktu kuliah di Unitomo itu sudah masuk sekolah penginjilan tadi? Oh belum. Setelah sudah selesai kan 89. Saya habisnya kan 89. Nah, setelah itu sekolah pelayanan itu. Setelah lulus sarjana? Iya, setelah lulus baru sekolah pelayanan di situ. 4 tahun lagi? 4 tahun lagi. Tapi kan sudah nikah itu. Sudah nikah sambil kerja, ya ikut pelayanan itu. Ikut sekolah itu. Sampai 4 tahun? 4 tahun. Lulus? Iya lulus. Ada 2 sertifikat ya itu. Wisuda. Berarti waktu nikah, mohon maaf ya, jika boleh. Ibu berarti Muslim? Iya masuk Kristen dulu. Sebelum nikah? Iya. Jadi istri saya ya kita Kristen. Jadi istilahnya kita nikah itu nikahnya nikah Kristen, baru ya ke Kristen terus. Ya sebelumnya Muslim. Iya. Karena mau menikah dengan? Iya. Masuk Kristen. Bahkan keluarga sini ndak tahu istri saya masuk Kristen, ndak tahu. Ndak ada yang tahu. Nah, jadi saya punya surat nikah itu ada 2, nikah Muslim, nikah Kristen. Nah, saya dulu nikah Muslim itu cuman menyenangkan hati orang tuanya, bukan sejujurnya itu saya masuk Islam, ndak ada. Oh, waktu ya. nikah? Waktu nikah, nah, ya ikut Islam, tapi maksudnya nggak benar gitu. Ya cuman kepingin, ya. Jadi akhirnya setelah habis nikah Islam, kita nikah Kristen. Jadi langsung nikah Kristen karena kita seorang pelayan itu nggak boleh kalau nggak dijadikan satu pernikahan itu, harus dinikahkan lagi. Ya seperti itu. Setelah masuk Islam tentu belajar ya. Artinya kemudian belajar tentang Islam ya. Ya. Katakanlah kalau disuruh atau diminta membandingkan gitu Ustaz. Nah, oke. Antara Islam dan Kristen di mana coba? Jadi sekarang saya sudah Islam. Jadi makna dari kitab Alkitab itu terbuka bagi saya, dibukakan oleh Allah. Jadi perbedaannya Islam itu kan, Islam itu tidak mengakui sebagai Yesus anak Allah, sedangkan orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Bahkan mengakui orang Kristen bahwa Yesus itu Allah.
sedangkan orang Kristen tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ya perbandingannya, setelah saya masuk Islam, ternyata pengakuan Nabi Isa itu dengan Paulus itu sangat berbeda. Yesus pada saat dia masih ada di bumi, di dunia ini, dia cuman berkata, bertobatlah kepada Allah. Bukan Yesus mengatakan bertobatlah kepadaku. Bahkan Yesus berkata, aku adalah utusan, aku adalah manusia biasa, aku adalah anak manusia. Tapi kenapa di Petrus beda? Petrus mengatakan Yesus anak Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Itu di Paulus. Jadi terus yang kedua yang membuat tadi saya terbuka, di dalam Kristen itu ada pengakuan iman rasuli. Jadi pengakuan iman. Pengakuan iman itu di situ ada kata awalnya, mulai awal kan aku percaya kepada dan seterusnya ya. Lalu alinea berikutnya, Yesus mati, Yesus disalibkan, mati, dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, sekarang kalau Yesus itu Allah, kenapa kok imannya orang Kristen mengaku iman rasuli loh, iman rasul yang dipercaya oleh orang Kristen mengaku bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti kan ini iman loh, iman rasul loh. Kenapa kok dikatakan Allah kalau sudah beriman Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah? Berarti kan Yesus bukan Allah. Nah, ini pengakuan iman mereka, bukan ini bukan bicara omong kosong, ini pengakuan iman mereka. Jadi makanya para pendeta maupun umat Kristen harus dilihat dulu gimana ini pengakuan iman rasuli kok seperti ini, kok percaya Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan akan datang kembali. Berarti Yesus itu kan bukan Allah, karena dia duduk di sebelah kanan Allah. Masa Allah duduk di sebelah kanan Allah? Kan tidak mungkin. Seperti itu. Nah, sebetulnya perbedaannya itu sangat itu, Pak. Sangat beda dengan Paulus. Paulus selalu mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah. Itu kan berbeda dengan pengakuan Yesus. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke dunia ini untuk mengumpulkan bani-bani Israel yang tercerai-berai. Mengumpulkan mereka, Bani Israel. Sehingga orang Kristen sekarang teologianya itu mengatakan bahwa kita ini Bani Israel rohani. Itu pengakuannya, imannya mereka seperti itu. Jadi kalau memang kita bisa membedakan antara Paulus dengan perkataan Yesus, insya Allah banyak orang masuk Islam. Iya, Pak, insya Allah. Mulai dari pernyataan pertama Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tidak ada. Tidak ada perkataan Nabi Isa dia adalah Allah. Perkataannya dia, aku adalah utusan, aku diutus oleh Bapa. Bapa itu sebetulnya bukan Bapa, itu Bapa orang tua yang diutus oleh yang maha besar, yang diutus oleh yang maha mulia. Cuman bahasa mereka itu Bapa itu dikira orang tua, padahal aku diutus oleh Bapa itu diutus oleh yang mulia, itu Allah. Terus kedua, kenapa Yesus itu disebut anak Tuhan bagi orang Kristen itu? Itu karena makna dari mereka sendiri. Mungkin ya kalau saya sendiri karena sudah terbuka lain maknanya. Jadi perkataan Yesus anak Tuhan itu sebetulnya dimulai daripada saat Nabi Isa itu dibaptis di Sungai Yordan oleh Yahya. Di dalam Islam itu Nabi Yahya ya, itu yang membaptis itu kalau di dalam Islamnya sebetulnya mandi besar ya. Lalu setelah dimasukkan ke dalam air oleh Nabi Yahya, lalu keluar dari air, lalu ada suara, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Menurut orang percaya ini bahwa anakku berkenan dikira anaknya Tuhan. Padahal satu contoh
saya punya murid atau punya santri yang pintar, ada yang datang ke sini, dia bertanya, siapa itu Pak Ustadz? Ini anakku. Padahal kan bukan. Ini cuman anak didik, santri yang terbaik. Ya demikian juga Nabi Isa. Allah mengatakan ini adalah anakku, dia adalah seorang utusan. Dia bukan anaknya Tuhan menurut orang yang percaya anak Tuhan itu. Secara biologis. Iya. Jadi memang kalau belum masuk Islam itu tertutup, ditutupi. Jadi nggak terbuka di situ itu. Iya. Apa pesan antum kepada para mualaf? Yang orang-orang yang mau masuk Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam? Iya. Jadi pesan saya bagi seluruh para mualaf, ayo kita bersama-sama menjadi seorang mualaf yang benar. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang benar agar menjadi kebaikan bagi orang-orang muslim,